Wow. Seperti kumbang yang ada biasanya berada di kotoran hewan, ya, alladzi yudahdiru al-kharra atau al-khara atau al-khira, ini ya, bi'anfi, yaitu yang bolak-balikin kotoran dengan hidungnya. Sesungguhnya Allah adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Allah telah mengusir dari kalian, yaitu apa? Fanatik-fanatik jahiliyah dan kebanggaan jahiliyah bil aba, dengan nenek moyangnya. Sesungguhnya orang beriman itu ya innamu mu'min taqi, orang mukmin yang bertakwa, atau fajirun syaqi, atau orang yang fajir, orang yang fasik, suka maksiat, yang sengsara. Annas kulluhum banu Adam, manusia semuanya Bani Adam. Wa Adamu khuliqah min turab, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini dua hadis yang menjadi pembahasan kita, yang terkait dengan apa? Terkait dengan berbangga-bangga dengan nasab, dengan nenek moyangnya. Ya, dua hadis ini. Baik, kita kembali kepada hadis yang pertama, ya, yaitu hadis Abi Malik atau Abi Amir Al-Asy'ari, ya, di mana beliau mengatakan ada 4 perkara di umatku ini, ya, yang susah lepas. Yang susah lepas, maksudnya la yatrukuhunna, susah lepas dari perkara jahiliyah. Yang pertama al-fakhru fil ansab. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri beliau ya mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abi Hurairah yang riwayat Imam Muslim dan juga Ibnu Majah. Kalau di Imam Muslim tidak ada kata fakhr, kalau di Ibnu Majah yang lain ada. Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang mengatakan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu yaumal qiyamah wala fakhr, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' wala fakhr, wa liwa'ul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhra. Ya, akhrajahu Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Aku adalah penghulu manusia, penghulu anak Adam, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan. Bangga dalam arti apa? Kesombongan. Di mana ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, ya, itu. Tapi beliau wala fakhr. Tadi sudah kita dengar bersama dalam beberapa ayat. Innallaha la yuhibbu, ya, man kana mukhtalan fakhura. Ya, tidak suka dengan orang yang sombong. Bangga dengan sombong. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian dengan banyak anak, dengan banyak harta. Dan Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam, tokoh manusia, tapi wala fakhr, bukan dalam rangka untuk kebanggaan yang mengarah kepada sombongan. Wa ana awwalu man tanshaqqul ardu. Aku adalah orang yang pertama kali bumi dibuka. Wa fi riwayah adalah man yanshaqqu anhul qabr, ya, dalam hadis Abi Hurairah yang Muslim, pertama kali yaitu dibangkitkan pada hari kiamat, ya, beliau dibuka kuburannya. Wala fakhr, bukan dalam rangka kesombongan, padahal semuanya awal. Ya, kalau bahasa kita ranking 1 semuanya. Wa ana awwalu syafi', aku adalah orang pertama akan memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan orang pertama kali yang diberi izin, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhr, dan juga tidak ada dalam rangka bangga untuk kesombongan. Ya. Wa liwa'ul hamdi biyadi, dan liwa, bendera ujian ada di tanganku yaumal qiyamah wala fakhr, di hari kiamat, dan tidak ada kebanggaan.
Nah, di sini ya. Pertama, kalau Nabi SAW yang memang pantas beliau untuk berbangga, beliau pantas untuk menyandang predikat-predikat tersebut yang sudah beliau sampaikan, dan tentu itu merupakan wahyu dari Allah. Beliau sampaikan kepada kita, pada umatnya, agar umatnya ini tidak sombong, tidak bangga, yang menuju kepada kesombongan dengan apapun yang mereka miliki. Penghulu manusia pertama kali yang dibangkitkan dari kubur, yang pertama kali diberi syafaat dan memberi syafaat, dan juga bendera kemuliaan berada di tangan beliau. Kurang apa? Tapi beliau sudah mantan wala fahr. Dan tidak ada di sini aku bicara begini ya untuk kesombongan, kebanggaan yang menuju kepada kesombongan. Nah, tentu saja ketika beliau menyampaikan hal ini, ada fenomena, ada indikasi ke arah kepada kebanggaan dan kesombongan. Sebagaimana hadis Abi Malik Al-Asy'ari, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara di umatku yang susah untuk mereka tinggalkan, dan 4 perkara itu termasuk perkara dari perkara jahiliyah. Dan kita dengarkan beberapa ayat waktu lalu terkait dengan masalah jahiliyah, ya, bahwa perkara jahiliyah ini adalah termasuk apa? Perkara yang tercela, ya, seperti afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan, ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah ya kalian berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah yang pertama, ya. Ini idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika mereka orang-orang kafir itu menjadikan dalam hati mereka al-hamiyah, ya, yaitu fanatik jahiliyah. Nah, ini semua perkara yang tercela, ya, perkara yang tercela. Demikian juga Nabi SAW menyampaikan pada mereka, ya. Kemudian juga Nabi SAW beliau bersabda, ada hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmar ala aswada, wala li aswada ala ahmar illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya Rob kalian satu. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam bukan orang Arab. Begitu pula tidak ada keutamaan bagi orang Ajam, orang bukan Arab dengan orang Arab. Tidak pula orang yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam, mesti kulit putih, kulit hitam. Begitu pula tidak ada kelebihan dan keutamaan orang kulit hitam di atas kulit merah illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Lalu di bawah ayat beliau, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13, Allah berfirman,
Ya ayuhan nas, wahai manusia, manusia kita semua, orang Islam atau orang kafir, semuanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari apa? Dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu syu'ub, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha menyampaikan berita, ya. Jadi kita ini awalnya dari Nabi Adam dan Hawa, ya, istri beliau. Lalu berkembang menjadi kita, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, agar saling mengenal. Dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak pula melihat kepada harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga amal-amal perbuatan kalian. Ini para jemaah, ya. Dan Nabi SAW, beliau mengatakan kepada keluarganya setelah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Bukhari nomor 4771, Muslim nomor 206. Omar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah SAW berdiri ketika Allah menurunkan ayat, berikan peringatan kepada keluargamu terdekat. Qala ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha istaru anfusakum la uni ankum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Quraisy, atau mengucapkan yang semisalnya, belilah diri kalian. Aku tidak bisa berkuasa atas kalian sesuatu di hadapan Allah. La ugni ankum minallahi syai'a. Tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Ya Bani Abdi Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdi Manaf, aku juga tidak bisa berbuat untuk kalian di hadapan Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Ya Safiyah ammatu Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibi, ya, dari bapak, ya, ammahnya Rasulullah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la uni anki minallahi syai'a. Ya. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah apa saja yang kamu mau dari hartaku. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari apa di sini? Dari kalau dia mati dalam badan syirik, hanya yang dapat syafaat Nabi mati dalam badan syirik siapa? Aman beliau, ya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Itu pun khusus, yang lain tidak. Karena Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah
fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, setiap nabi punya doa yang dikabulkan, dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya mereka di dunia ini. Sementara aku simpan doaku pada hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah. Dan syafaat itu insyaallah akan diraih bagi siapa? Na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Akan didapatkan oleh umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Makanya tauhid itu penting, saudara sekalian. Jangan kita anggap remeh, ya. Iman itu naik dan turun. Bahkan tauhid pun ada perkara yang bisa mengurangi, bahkan bisa merusak tauhid. Ada yang bisa mengurangi iman, bahkan bisa merusak iman. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti untuk meningkatkan iman. Jangan pernah berhenti untuk selalu bergerak menuju kesempurnaan tauhid. Dan itu tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Bahkan Nabi SAW, beliau juga tidak menjamin Fatimah kalau berbuat salah, ya, seperti kalau mencuri, ya. Walladzi nafsi biyadi law anna Fatimata fa'alat dzalik laqata'tu yadaha. Ketika Usamah, ya, anna Usamah kallaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin, ya. Jadi Usamah ini meminta syafaat, ya, kepada Nabi, ya, untuk orang-orang yang mulia, untuk tidak dihukum karena mereka orang yang memiliki derajat. Maka beliau katakan, innama ahlaka man kana qablakum, banyak orang binasa sebelum kalian. Annahum kanu yuqimunal hadda 'alal wadi wa yatrukuna syarib. Mereka menegakkan hukum had kepada orang-orang lemah, sementara tidak dilakukan kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan. Walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimata fa'alat dzalik laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, seandainya Fatimah melakukan itu, maka aku potong tangannya. Coba kita perhatikan semua di sini, ya. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa hubungan tersebut, ya, selama berada dalam kesalahan, maka tidak bisa membuat pertolongan, ya. Yang bisa membuat pertolongan adalah iman, seperti dalam surat At-Tur, ya, surat At-Tur, berapa itu? Ladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', ya. Surat At-Tur, ya. Surat At-Tur ayat 21, surat 52. Orang-orang beriman dan diikuti dan mengikuti mereka, keturunan mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya, wa ma alatnahum min amalihim min syai', maka kami jumpakan mereka, ya. Kami jumpakan mereka. Itu kalau sudah sama-sama masuk surga, ya. Kalau sebelum masuk surga dihisab, ya, maka masing-masing nafsi-nafsi sendiri-sendiri dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita senantiasa untuk menjaga amal. Apa kata Nabi? Man batta'ah, ya, amaluhu lam yusri nasabuhu. Nabi bersabda, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang amal kebaikannya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia. Paham di sini, ya? Orang yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa menolong. Nabi SAW bersabda, ya,
man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ya. Barang siapa lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya, tidak akan mempercepat dia. Nah, kalau tadi sudah di sorga, ya anaknya di bawah, bapaknya di atas, maka anaknya bisa ketemu sama bapaknya, asalkan sama-sama di sorga bisa dipertemukan. Ya, ini para jemaah, memang bisa berikan syafaat. Ada sebagian hadis ya, yang orang-orang mujahidin bisa beri syafaat 70 ya dari keluarganya. Kemudian kalau punya anak kecil meninggal dunia, 2 orang atau 3 orang bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau punya anak perempuan 3 ya, kemudian dirawat sampai menikah, juga begitu, akan berikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tentu semua itu catatannya harus beriman. Dapat syafaat Nabi harus beriman. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati ya syafa'atan li ummati yaumil qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Bahwa setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Nabi Nuh disegerakan umatnya dihancurkan ya, dan juga yang lain. Kemudian aku simpan doaku di hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku yang mati tidak syirik ya. Kalau Nabi saja tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang mati syirik, apalagi yang lainnya. Nah, kita harus takut kepada kesyirikan, di mana kita tidak merasa sementara kita melakukan kesyirikan. Itu para jemaah ya. Dan kalau kita ingin dari atas bisa memberikan kebaikan pada yang di bawah, seperti dalam surat Al-Kahfi kemarin sudah kita bahas, yaitu apa ya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Adapun dinding yang mau roboh itu milik kedua anak yatim yang ada di kota ini, ditolong oleh Allah tidak roboh dengan bantuan Nabi Khidir sama Nabi Musa, karena ada harta simpanan bagi kedua anak yatim. Dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena bapaknya orang soleh. Bapaknya yaitu bapak yang ketujuh, nenek moyang yang ketujuh, sampai pada keturunan yang ketujuh, dijaga oleh Allah SWT ya. Nah, kalau surat Tur tadi ya, anaknya bisa mengangkat derajat orang tuanya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdis salih fil jannah fayaqulu ya rab anna li hadhihi fayuqal istighfari waladika laka. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba di sorga. Hamba itu bertanya-tanya karena dia tidak merasa mendapatkan derajat itu. Lalu mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ini dari mana untuk saya, dari mana ini? Ini adalah istighfar yang dimintakan anakmu untukmu. Nah ini. Jadi dari bawah, kita sebagai anak, mohonkan ampun untuk orang tua kita. Kita sebagai ayah, sebagai kakek, mari kita berbuat soleh agar bermanfaat bagi anak-anak kita. Kalau tidak bagi anak kita langsung, mungkin bagi cucu kita. Kalau bukan cucu, cicit kita. Sampai seperti dalam surat Al-Kahfi tadi, ya. Surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, adapun dinding yang mau roboh, ya, merupakan apa? Milik kedua anak yatim, ya. Surat Al-Kahfi ayat 82, surah 18. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Adapun dinding yang meroboh milik kedua anak yatim yang ada di negeri ini, anak kecil anak yatim di kota ini, di bawahnya ada harta simpanan. Kalau roboh kan dibangun sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Kalau roboh harta simpanannya bisa terbongkar dan diambil orang, tapi dibangun dengan pertolongan Allah melalui dua nabi ini dengan alasan bapaknya orang yang soleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Tuhannya, Rabbmu menginginkan keduanya sedewasa, ya, sehingga apa?
Wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, sehingga kalau sudah dewasa dia bisa memanfaatkan kanzun, ya, harta simpanan sebagai rahmat dari Tuhanmu, dari Allah SWT. Ini para jemaah. Nah, oleh karena itu mari kita sebagai anak, orang tua kita meninggal, kita istighfar. Sebagai ayah, kita punya anak, punya cucu, punya keturunan, mari kita berbuat soleh. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka, ya. Baik. Adapun yang berikutnya adalah wata'nu fil ansab, yaitu mencela nasab. Insyaallah nanti kita setelah adzan kita lanjutkan. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.